Sejak manusia pertama kali menatap langit yang gelap, ia bertanya-tanya tentang asal-usul seluruh realitas yang membungkus tubuhnya. Dan pertanyaan itu terus berputar seperti gema yang tak pernah selesai meski peradaban berganti. Manusia lalu membangun mitos, menyusun logika, dan merumuskan teori untuk memahami sesuatu yang tak pernah bisa disentuh oleh tangan, seolah-olah otak kecilnya ingin menjangkau struktur kosmos yang tak memiliki tepi. Dari titik itu, muncul perdebatan antara sains dan filsafat tentang apa yang disebut kebenaran. Apakah ia sesuatu yang objektif, atau hanyalah konstruksi pikiran yang rapuh? Dalam perjalanan panjang itu, manusia menemukan bahwa realitas tidak selalu mengikuti intuisi yang ia banggakan. Sebab seringkali alam bertindak dengan cara yang tidak bersahabat dengan logika sehari-hari. Maka pertanyaan besar tentang apakah Tuhan itu ada, tidak bisa dijawab hanya dengan perhitungan matematika atau dogma yang dibacakan dari mimbar. Justru, pertanyaan itu berdiri di antara keduanya, di wilayah abu-abu di mana nalar dan iman saling menunggu, tanpa pernah benar-benar menyentuh. Dan hingga hari ini setiap pencarian kebenaran selalu berakhir pada kesadaran bahwa manusia lebih sering bertanya, untuk memahami dirinya sendiri daripada memahami semesta. Ketika fisika klasik merangkul kepastian, filsafat bertanya apakah kepastian itu benar-benar ada, atau hanyalah ilusi yang diciptakan agar manusia merasa aman di tengah ketidakpastian eksistensi. Newton memberikan dunia hukum yang tampaknya kokoh, seolah-olah alam adalah mesin raksasa yang dapat diprediksi hingga detail terkecil. Tetapi dunia tidak pernah selama itu bersedia tunduk pada aturan yang terlalu sederhana. Kemunculan fisika kuantum mempermalukan keyakinan lama dan menunjukkan bahwa pada level paling kecil dari realitas, segala sesuatu dapat muncul dan menghilang tanpa permisi. Filsafat lalu bertanya, jika partikel, ruang dan waktu sendiri tidak memiliki kepastian, bagaimana mungkin manusia dengan gegabah mengklaim bahwa ia memahami Tuhan? Maka benturan antara determinisme dan ketidakpastian melahirkan pemikiran baru bahwa mungkin kebenaran bukanlah satu benda absolut, tetapi lapisan-lapisan makna yang berubah sesuai dengan cara kita mengamatinya. Dan seperti partikel yang berubah jika diukur, konsep Tuhan pun sering berubah sesuai cara manusia memandangnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak membunuh Tuhan, tetapi memaksa manusia untuk menafsirkan ulang konsep tersebut dengan cara yang lebih matang. Dan pada akhirnya setiap temuan ilmiah hanya memperluas cakrawala pertanyaan, bukan menutupnya. Ketika Einstein menyatakan bahwa Tuhan tidak bermain dadu, ia tidak sedang memerintahkan umat manusia untuk menolak ketidakpastian, melainkan menegaskan keyakinannya bahwa alam memiliki struktur yang lebih dalam daripada yang bisa dilihat oleh teori kuantum pada zamannya. Namun pernyataan itu memancing filsuf untuk mempertanyakan, apakah kesempurnaan hukum alam berarti adanya kecerdasan di baliknya? Jika ruang dan waktu melengkung oleh massa, maka pikiran manusia pun melengkung oleh ketakutannya pada kekacauan. Sains kemudian menunjukkan bahwa semakin jauh kita melihat ke dalam, semakin kita menyadari bahwa alam tidak tunduk pada intuisi, dan justru ketidakteraturan kecil menjadi fondasi keteraturan besar. Filsafat memandang ironi ini sebagai bukti bahwa realitas bukanlah sesuatu yang harus dimengerti sepenuhnya agar bisa dihormati. Dalam struktur kosmos, manusia hanyalah titik yang meledak di antara gelap dan terang, mencoba mengurai sesuatu yang jauh lebih tua dari dirinya. Maka, pertanyaan apakah Tuhan itu ada, bukan sekadar pencarian entitas, tetapi refleksi atas batas kemampuan nalar manusia sendiri. Dan semakin manusia berpikir, semakin ia sadar bahwa ia selalu berdiri di pintu yang sama. Pintu kebingungan yang memaksa ia merendah. Penemuan tentang awal alam semesta melalui teori Big Bang memaksa manusia mengakui bahwa kosmos memiliki permulaan, dan setiap permulaan selalu menggoda manusia untuk mencari penyebab yang mendahuluinya. Fisika dapat menelusuri ekspansi ruang, radiasi purba, dan jejak-jejak kuantum yang tersisa dari ledakan awal. Tetapi fisika tidak bisa menjelaskan mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Filsafat menyambut kebingungan ini dengan senyum sinis, karena ia tahu bahwa pertanyaan tentang asal-usul adalah pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh eksperimen laboratorium. Dari kekosongan itu, manusia mulai berspekulasi tentang kesadaran kosmik, kehendak awal,
atau energi pertama yang tak dapat didefinisikan dengan bahasa biasa. Maka konsep Tuhan menjadi bukan sekadar figur agama, tetapi simbol dari ketidakmampuan manusia untuk menembus batas ruang sebelum ruang itu ada. Di titik ini, sains dan filsafat bertemu di simpang sunyi yang sama, yaitu kesadaran bahwa segala teori hanyalah upaya meraba dalam gelap. Dan dalam kegelapan itu, manusia menyalakan ide-ide, meski tahu bahwa cahaya itu tidak cukup untuk menerangi seluruh kebenaran. Namun manusia tetap bertanya, karena bertanya adalah naluri untuk bertahan dalam misteri. Ketika fisika modern mencoba menjelaskan segala sesuatu dengan teori medan, teori string, atau geometri dimensi tinggi, filsafat bertanya apakah penjelasan itu sungguh menjelaskan, atau hanya mengganti misteri lama dengan misteri baru. Jika alam terdiri dari getaran di ruang 11 dimensi, maka manusia hanyalah persepsi dari sebuah simfoni matematis yang sedang dimainkan oleh hukum-hukum yang tak dapat ia pilih. Pemikiran semacam ini membuat manusia bertanya, apakah kesadaran hanyalah produk sampingan dari interaksi partikel, atau apakah kesadaran justru adalah fondasi yang memungkinkan partikel itu ada? Jika realitas tergantung pada pengamat seperti yang disiratkan fisika kuantum, maka hubungan antara pikiran dan alam tidak lagi bisa dipisahkan secara kaku. Dalam keadaan seperti ini, konsep Tuhan sebagai sumber kesadaran menjadi alternatif yang muncul bukan dari keputusasaan, tetapi dari logika yang mengikuti keanehan alam. Filsafat menyatakan bahwa manusia tidak dapat menolak gagasan yang muncul secara natural dari struktur pemikiran itu sendiri. Maka sains dan filsafat tidak lagi berdiri sebagai musuh, tetapi sebagai dua bahasa berbeda yang sedang berusaha menggambarkan teka-teki yang sama. Dan teka-teki itu terus tumbuh lebih besar setiap kali dijawab. Dalam dunia psikologi evolusioner, manusia dipandang sebagai makhluk yang menciptakan narasi untuk memaknai lingkungan, dan narasi terbesar yang pernah dibuat adalah ide tentang Tuhan. Namun filsafat mengingatkan bahwa sekadar menyebut sesuatu sebagai produk evolusi tidak otomatis membuatnya tidak nyata, karena kecerdasan, moralitas, dan cinta juga produk evolusi, tetapi tetap memiliki kekuatan nyata dalam kehidupan manusia. Sains berpendapat bahwa kemampuan manusia untuk melihat pola membuatnya mudah tertipu oleh kebetulan, tetapi filsafat menambahkan bahwa terkadang pola itu benar-benar ada. Jika manusia berevolusi dengan rasa ingin tahu yang besar, mungkin pertanyaan tentang Tuhan bukan kecelakaan psikologis, tetapi bagian dari perangkat kognitif yang memang ditanam oleh alam. Pada saat yang sama, fisika menunjukkan bahwa alam tidak hanya lebih aneh daripada yang manusia bayangkan, tetapi lebih aneh daripada yang bisa manusia bayangkan. Maka gagasan tentang Tuhan muncul bukan karena manusia butuh penjelasan, tetapi karena struktur realitas sendiri seakan memancing pertanyaan itu. Dengan demikian, konsep Tuhan tidak dapat dipisahkan dari pencarian makna yang menjadi ciri spesies manusia. Dan pencarian itu justru menjadi alasan mengapa manusia terus maju melampaui batas pengetahuannya. Ketika para ilmuwan menengok ke dalam inti atom, mereka melihat ruang kosong yang luas dan partikel yang muncul hanya ketika diamati, seolah-olah realitas menunggu kesadaran untuk menjadi nyata. Filsafat mengangkat alis dan bertanya apakah alam semesta memang membutuhkan subjek yang sadar agar bisa eksis sepenuhnya. Jika demikian, maka manusia bukan sekadar pengamat pasif, tetapi bagian integral dari mekanisme kosmos yang membuat realitas terwujud. Pandangan ini mengguncang konsep lama tentang objektivitas mutlak dan membuka kemungkinan bahwa semesta memiliki sifat mental. Sains tidak menyukai kesimpulan itu, tetapi ia tidak dapat menolaknya sepenuhnya, karena data empiris justru menunjuk ke arah yang membingungkan. Dalam kebingungan itulah lahir teori-teori spekulatif tentang multiverse, decoherence, dan realitas yang bercabang tanpa akhir. Filsafat melihat seluruh itu sebagai tanda bahwa manusia sedang berada di ambang pemahaman baru tentang eksistensi. Dan dalam ambang itu, pertanyaan tentang Tuhan kembali menjadi relevan, bukan sebagai dogma, tetapi sebagai hipotesis metafisik yang pantas dipertimbangkan. Jika alam semesta merupakan sistem informasi raksasa sebagaimana diusulkan beberapa fisikawan, maka setiap partikel, setiap ruang kosong, dan setiap gelombang energi adalah bit yang terstruktur dalam kode yang rumit. Filsafat bertanya apakah ada pemrogram di balik kode itu, atau apakah kode itu menulis dirinya sendiri dalam lingkaran tanpa awal dan tanpa akhir.
Dalam dunia yang berbasis informasi, kesadaran manusia mungkin bukan sekadar epifenomena, tetapi bagian dari operasi sistem yang sedang membaca dirinya sendiri. Maka manusia bukan hanya produk alam, tetapi jendela tempat alam memandang dirinya. Ketika sains mencoba mereduksi semuanya menjadi data, filsafat mengingatkan bahwa makna tidak pernah lahir dari angka, melainkan dari interpretasi manusia yang selalu melampaui logika matematis. Hal ini membuat konsep Tuhan berubah menjadi sesuatu yang lebih abstrak daripada sekadar figur antropomorfik. Tuhan menjadi simbol dari struktur keteraturan yang tidak dapat dijelaskan dengan mekanisme buta. Dan manusia terus mempertanyakan simbol itu karena tanpa pertanyaan tersebut, ia kehilangan orientasi di tengah luasnya semesta. Dalam perjalanan panjang pemikiran manusia, selalu muncul dua tipe pencari kebenaran. Mereka yang percaya pada kepastian dan mereka yang memeluk ketidakpastian. Golongan pertama percaya bahwa jika hukum alam begitu presisi, pasti ada desain dan ada desainer. Sementara golongan kedua percaya bahwa ketidakteraturan justru membuktikan tidak adanya kehendak di balik kosmos. Namun fisika modern menunjukkan bahwa keduanya salah dan benar pada waktu yang sama. Karena alam mengandung pola yang deterministik sekaligus probabilistik. Filsafat melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa manusia sering terjebak dalam dikotomi yang ia ciptakan sendiri. Ketika manusia berusaha memaknai polaritas itu, muncul kesadaran bahwa realitas lebih kompleks daripada sekadar ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Dalam ketegangan itu, pertanyaan menjadi lebih penting daripada jawaban, karena jawaban selalu bersifat sementara. Dan justru dalam ketidaksempurnaan jawaban itulah manusia menemukan ruang untuk terus bertanya. Dengan demikian, pencarian terhadap Tuhan berubah menjadi perjalanan intelektual yang tidak pernah berakhir. Waktu dalam relativitas bukanlah sesuatu yang mengalir, tetapi dimensi yang dapat dibengkokkan oleh massa dan energi, sehingga masa lalu, sekarang, dan masa depan dapat berinteraksi seperti halaman yang dilipat dalam buku. Kesadaran manusia yang terjebak dalam arus waktu linear sulit menerima gagasan ini. Namun fisika menunjukkan bahwa alam tidak peduli pada persepsi manusia. Jika waktu adalah dimensi yang statis, maka keberadaan manusia hanyalah titik dalam blok ruang waktu yang sudah selesai sejak awal. Filsafat lalu bertanya, jika seluruh masa depan sudah ada, apa gunanya kehendak bebas? Dan jika kehendak bebas hanyalah ilusi, apakah itu berarti manusia tidak pernah benar-benar memilih apapun? Sains menjawab dengan dingin bahwa pertanyaan tentang kehendak bebas bukan wilayahnya, tetapi filsafat menolak melepaskannya begitu saja. Dari perdebatan itu, muncul gagasan bahwa mungkin kehendak dan takdir adalah dua sisi dari satu proses yang lebih luas. Dan proses itu mungkin terkait dengan struktur kesadaran yang melampaui ruang waktu itu sendiri. Ketika neuroscience memetakan aktivitas otak dan menunjukkan bahwa pikiran muncul dari sinaps yang menembakkan sinyal listrik, sebagian orang menyimpulkan bahwa kesadaran hanyalah mekanisme biologis. Namun filsafat bertanya, apakah penjelasan mekanis berarti tidak adanya makna? Karena penjelasan tentang cara kerja sesuatu tidak serta-merta menjelaskan esensinya. Jika manusia hanyalah mesin biologis, mengapa mesin itu bisa merenungkan keberadaannya, mempersoalkan moral, dan mempertanyakan Tuhan? Sains dapat menjelaskan prosesnya, tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa proses itu menimbulkan pengalaman subjektif yang disebut qualia. Dalam jurang antara proses dan pengalaman itu, konsep jiwa kembali muncul bukan sebagai entitas supranatural, melainkan sebagai fenomena yang tidak dapat direduksi. Maka manusia berdiri di tepi pemahaman yang membingungkan. Ia adalah materi yang mampu memikirkan hal-hal yang melampaui materi. Dan kemampuan itu membuatnya terus bertanya tentang sumber kesadaran. Pada akhirnya, kesadaran itu sendiri menjadi bukti bahwa manusia tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan hukum alam yang buta. Jika manusia adalah makhluk yang menyadari keterbatasannya, maka kesadaran akan keterbatasan itu justru menjadi kekuatan yang mendorongnya melampaui batas tersebut. Dalam ketidakmampuan memahami seluruh semesta, manusia menciptakan sains sebagai alat untuk menstrukturkan realitas, dan filsafat sebagai alat untuk menstrukturkan pikiran. Ketika keduanya bertemu, muncul pemahaman bahwa realitas bukan hanya terdiri dari objek-objek fisik, tetapi juga terdiri dari konsep-konsep yang hidup di dalam pikiran manusia.
Maka pertanyaan tentang Tuhan tidak hanya berkaitan dengan fakta fisik, tetapi juga tentang kebutuhan eksistensial manusia. Sains dapat membuktikan hukum alam, tetapi tidak dapat membuktikan tujuan keberadaan, sementara filsafat dapat membahas tujuan, tetapi tidak dapat menunjukkan mekanisme. Dalam kekosongan itu, manusia membangun jembatan makna yang menghubungkan dunia empiris dan dunia batin. Jembatan itu rapuh, tetapi menjadi satu-satunya tempat manusia berdiri untuk memahami eksistensinya. Dan selama manusia tetap bertanya, jembatan itu tidak akan runtuh. Ketika teknologi berkembang, manusia semakin merasa mampu mengontrol hidupnya, tetapi pada saat yang sama ia semakin bingung dengan arah hidup itu sendiri. Semakin banyak yang ia ketahui, semakin besar gelap yang ia sadari. Sains memberinya alat, tetapi tidak memberi jawaban mengapa alat itu harus digunakan. Filsafat memberinya arah, tetapi tidak memberi kepastian apa yang akan terjadi jika ia mengikuti arah itu. Maka manusia modern berada dalam paradoks. Semakin rasional ia menjadi, semakin ia merindukan sesuatu yang melampaui rasionalitas. Dalam kerinduan itu, konsep Tuhan kembali muncul bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai pertanyaan yang terus memanggil dari kedalaman jiwa. Manusia tidak hanya ingin tahu bagaimana alam bekerja, tetapi juga ingin tahu mengapa ia ada di dalam alam itu. Dan selama pertanyaan itu tidak terjawab, ia akan terus mencari di antara celah-celah misteri kosmos yang tak berujung. Dalam perjalanan eksistensial yang panjang ini, manusia mulai menyadari bahwa jawaban tentang Tuhan tidak mungkin ditemukan dalam bentuk kesimpulan tunggal yang memuaskan semua pihak. Sains dan filsafat masing-masing memberikan potongan teka-teki yang tidak pernah sepenuhnya cocok satu sama lain. Namun justru dalam ketidakcocokan itu terdapat ruang bagi pencarian yang tulus. Ketika manusia memahami bahwa ketidaktahuan bukan kelemahan, melainkan pintu menuju keingintahuan baru, ia berhenti mencari jawaban final dan mulai merayakan proses pencarian itu sendiri. Maka, pertanyaan tentang Tuhan berubah menjadi dialog panjang antara manusia dan semesta. Dialog itu tidak memiliki akhir, tetapi memiliki arah, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa manusia di tengah kosmos. Dan semakin jauh ia melangkah, semakin ia sadar bahwa sebagian besar dari dirinya terdiri dari misteri yang sama yang membentuk bintang-bintang. Dalam misteri itu, manusia menemukan rumah bagi jiwanya. Pada akhirnya, pertanyaan tentang Tuhan bukan hanya soal keberadaan entitas ilahi, tetapi tentang bagaimana manusia memaknai keberadaan dirinya sendiri di tengah ketidakpastian semesta. Sains mengajarkan bahwa manusia adalah debu bintang, tetapi filsafat mengajarkan bahwa debu itu mampu bertanya, merenung, dan mencintai. Pertanyaan metafisik tidak dapat dipisahkan dari kondisi batin manusia yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih besar. Dan realitas yang luas ini tidak pernah sepenuhnya mengungkap dirinya kepada manusia, seolah-olah ia ingin menjaga ruang bagi keajaiban dan ketakjuban. Maka konsep Tuhan menjadi metafora terbesar sekaligus pertanyaan terdalam yang pernah lahir dari kesadaran manusia, bukan untuk menjawab semua misteri, tetapi untuk mengingatkan bahwa misteri itu sendiri adalah bagian dari hakikat manusia. Dalam ketidakpastian itu, manusia belajar bahwa kebenaran bukan satu titik, melainkan perjalanan yang terus berkembang. Dan perjalanan itu akan selalu dimulai dari satu tempat, keheningan jiwa yang berani bertanya,